Makanya catat kalimat saya Bapak saya, memakmurkan, bukan meramaikan. Beda memakmurkan sama meramaikan. Nah, ini kadang di tengah masyarakat kita agak sulit membedakan ini, padahal tidak sulit, perbedaannya itu sangat besar. Ada masjid itu mungkin sepi, tidak pernah keluar suara speaker dari atas, tetapi dia ramai dengan apa? Kegiatan-kegiatan ilmiah. Itu namanya apa? Memakmur. Salat jamaahnya enggak pernah. Subuhnya antara makmum sama imam sama muazzin sama iqamah itu dia. Tayyib. Tetapi kalau sudah gantian nyanyi-nyanyi itu Masya Allah ramai masjidnya. Dan itu makmur di kalangan apa? Umum kaum muslimin. Dan kita harus punya etika dan adab di masjid Bapak saya. Adab dan etika di mana? Di masjid. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang itu wa an Amr. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal bai'i wal ibtia'. Nabi kita Nabi Muhammad melarang dari apa? Jual beli dan perdagangan di mana? Di masjid. Wa tanashudil asy'ar, dan melarang untuk saling mendengarkan syair-syair. Di mana? Di masjid. Karena bukan tempatnya. Dan ini kita ingatkan kepada kaum muslimin. Dan menjadi sedihnya kita Bapak saya, yang menyanyikan syair-syair itu bukan bapak-bapak, tapi siapa? Ibu. Ya ilah. Dan itu bukan pakai speaker bawah. Pakai speaker apa? Speaker atas. Ibu-ibu nyanyi. Sampai kita pun sampai hafal nyanyiannya itu. Sampai artisnya itu saya hafal namanya. Saya enggak sebut di sini ya. Karena nyanyiannya itu terus dilantunkan. Pakai speaker apa? Pakai speaker atas. Rasulullah melarang itu. Wa tanashudil asy'ar, dan beliau melarang dari apa? Saling mendengarkan syair di mana? Di masjid. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Wathilah Ibn Asqa ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, jannibul masajid sibyanakum, jauhilah masjid-masjid itu dari anak-anak kalian. Ini makanya Bapak saya perhatikan yang bawa anak kecil. Anak pribadi enggak ada masalah, enggak ada dendam sama anak kecil. Tayyib, mau lari-larian tafadhol. Ya, itu enggak ada masalah. Karena saya berharap di anak-anak inilah nanti. Karena mereka ini generasi ke depan Bapak saya. Ya. Makanya antum jangan remeh, jangan anggap remeh sekolah-sekolah yang di situ diajarkan kitab-kitab salafiyah, di situ diajarkan kitab-kitab manhaj para ulama. Karena mereka ini apa? Generasi. Nanti mereka menikah, kemudian anak cucu mereka berkembang. Kita berharap untuk puluhan tahun ke depan itu menjadi apa? Sumber-sumber kemenangan dakwah tauhid di Indonesia. Ya makanya saya nggak ada problem. Di kampung itu Bapak saya di imam di masjid di tempat anak itu, karena kan di kampung ya. Oh Masya Allah rame anak-anak itu. Tapi nggak apa-apa. Kita berharap dari tulang sulbi mereka lahir anak cucu generasi selanjutnya. Tayyib. Tetapi demikian di antara adab dan etika. Seorang bapak itu kalau bawa anaknya itu kalau bisa ajarkan kepada anak. Nak, adab di masjid itu ini rumah Allah. Jangan main-main. Jangan teriak-teriak. Kalau masalah dia main, kadang temannya ketika sholat kecil, kadang pernah saya perhatikan di belakang temannya lagi sholat dipukul gitu ya. Ketawa, kan biasa anak kecil ya, asalkan tidak suaranya apa keluar, itu tidak masalah selama masih dalam koridor yang masih apa standar. Tapi kalau sudah teriak-teriak itu perlu diingatkan. Jannibul masajid as-sibyanakum wa majaninakum, jauhilah masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian, dan jauhilah masjid-masjid kalian dari orang-orang gila. Rasulullah, jannibul masajidakum sibyanakum wa majaninakum wa syira'akum wa raf'a aswatikum, kata Sayyidina, jauhilah masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kalian, dari orang-orang gila. Kemudian dari apa? Dari jual beli kalian. Jangan ada jual beli di masjid. Keempat, dari mana? Dari mengangkat suara kalian. Jangan teriak-teriak di masjid. Makanya sebenarnya bagus Bapak saya agenda pemerintah kita kemarin. Ini perlu saya apresiasi pemerintah. Ketika kemarin mengambil sebuah kebijakan untuk apa? Mengurangi volume suara mungkin untuk beberapa kegiatan-kegiatan tertentu. Salafiyun alhamdulillah. Nerima atau tidak? Enggak ada orang salafi itu menolak. Karena itu kita anggap apa? Sesuai sejalan dengan apa? Nafas-nafas syariat. Apalagi mungkin kita bertetangga dengan tetangga di situ sakit, atau mungkin tetangga di situ non muslim yang tidak siap mungkin. Itu bagus. Barakallahu fiik. Makanya saya terbayang Bapak saya, kalau manhaj salafiyah ini tersebar di Indonesia ini, maka demi Allah akan lahir generasi-generasi anak-anak bangsa yang akan siap patuh dan tunduk kepada siapa? Pemimpin saya. Tapi itu tadi, karena selalu akan ada orang-orang yang akan apa? Punya niat hasad dengki terhadap dakwah ini. Barakallahu fiik.